Halo semua, selamat datang di channel Kisah Janda. Sebelum ceritanya dilanjut, pastikan tidak ada sabun dan juga timun di dekat Anda. Dan jangan lupa, jika suka dengan cerita ini, pastikan juga sudah like dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat mendengarkan. Bukan sekadar menantu. Namaku Lestari, usia 45 tahun. 6 tahun lalu hidupku berubah total. Sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa suamiku dan menyisakan aku dalam keadaan lumpuh dari pinggang ke bawah. Sejak saat itu, aku tidak hanya kehilangan sosok yang kucintai, tapi juga kehilangan sebagian besar dari diriku sendiri. Hari-hariku dihabiskan di kursi roda dalam rumah tua peninggalan orang tuaku yang kini diwariskan padaku. Anak semata wayangku Intan adalah satu-satunya yang menemaniku sejak kecelakaan itu. Dia wanita kuat, meski terkadang terlalu keras pada dirinya sendiri. Aku tahu dia ingin membahagiakanku, tapi aku juga tahu hidupnya tidak seharusnya hanya berputar di sekeliling ibunya yang lumpuh. Beberapa bulan lalu, Intan memperkenalkan seseorang padaku. Seorang laki-laki muda bertubuh tegap dengan senyum yang sederhana namun menenangkan. Namanya Denny, 25 tahun. Wajahnya tidak tampan dalam arti selebritas, tapi ada keteduhan dalam sorot matanya, seperti danau tenang yang memantulkan langit pagi. "Ibu, ini Denny, calon suamiku," kata Intan waktu itu dengan penuh semangat. Aku menyambutnya dengan ramah. Denny mencium tanganku dengan sopan dan matanya menatapku dengan tulus. Hanya sebentar tapi cukup untuk membuatku merasa dihargai. Ada sesuatu dalam sikapnya yang berbeda dari laki-laki seusianya. Ia tenang, sabar, dan tidak banyak bicara. Setelah perkenalan itu, Denny mulai sering datang. Kadang hanya untuk mengantar Intan, kadang untuk membantu mengangkat barang belanjaan. Tapi yang paling sering adalah ketika Intan harus pergi kerja ke luar kota. Denny tinggal beberapa hari di rumah ini untuk menemaniku. "Ibu, nggak apa-apa kalau saya jagain beberapa hari. Intan khawatir kalau ibu sendirian," katanya saat pertama kali akan menginap. Aku sempat merasa ragu. Bukan karena tak suka, tapi karena merasa tidak enak hati. Tapi Denny begitu sopan dan tidak pernah membuatku merasa direpotkan. Lama-lama aku merasa kehadirannya justru memberi warna baru di rumah ini. Rumah yang sebelumnya hanya berisi suara TV dan kursi roda yang bergesekan dengan lantai, kini jadi lebih hidup. Denny bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi kalau dia sudah duduk di ruang tengah sambil menyeruput teh atau membaca buku, rasanya seperti ada seseorang yang menjaga ketenangan rumah ini. Dan anehnya, aku merasa lebih tenang saat dia ada. Suatu sore ketika hujan turun pelan, aku sedang duduk di kursi roda di dekat jendela. Denny datang dari dapur, membawa 2 cangkir teh. "Ibu suka teh manis atau pahit?" tanyanya. "Yang tengah-tengah," jawabku sambil tertawa kecil. Dia ikut tertawa, duduk di kursi dekatku dan menyerahkan 1 cangkir. Tangan kami sempat bersentuhan sebentar. Sentuhan yang wajar, tapi membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Ibu kelihatan sepi kalau Intan pergi kerja," katanya pelan. Aku tersenyum. "Rumah ini memang selalu sepi, Den, sejak ayahnya Intan meninggal." Denny mengangguk, wajahnya ikut melunak. "Tapi ibu nggak sendiri, saya di sini." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa seperti membasuh hati yang kering. Aku memandang keluar jendela, menyembunyikan rasa haru yang nyaris tak terbendung. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan Denny lebih dari biasanya. Bukan karena aku berniat apa-apa, tapi karena perasaanku mulai tumbuh tanpa kuinginkan. Mungkin karena caranya memperlakukan aku begitu lembut. Mungkin karena aku sudah terlalu lama merasa sendiri. Entahlah, pernah suatu malam listrik padam. Karena hujan deras, aku tak bisa tidur. Gelap dan sunyi membuatku resah. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk pelan. "Ibu, lampu emergensinya saya nyalakan ya," suara Denny dari balik pintu.
Aku mengangguk, meski dia tidak bisa melihat. Masuk saja, Den. Ia datang membawa lampu kecil dan meletakkannya di meja samping tempat tidurku. Wajahnya terlihat redup dalam cahaya lampu, tapi tetap teduh. Ibu takut gelap? Tanyanya. Bukan gelapnya, sunyinya, jawabku. Denny tersenyum tipis. Kalau begitu, saya duduk di sini sebentar sampai ibu bisa tidur. Dan dia benar-benar duduk di sana, di kursi kecil di samping tempat tidurku. Kami tidak banyak bicara, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuatku merasa tenang. Hari-hari berikutnya, kedekatan kami perlahan makin terasa. Aku tidak pernah mengungkapkan apapun. Aku hanya menikmati momen-momen kecil yang sering tak berarti bagi orang lain, tapi sangat berarti untukku. Seperti ketika Denny membantuku mengganti posisi duduk agar tak pegal, atau saat dia menyuapkan makanan karena tanganku lelah, atau ketika dia membaca berita keras-keras agar aku bisa ikut mendengarkan. Hal-hal sepele tapi membuatku merasa dihargai, diperhatikan, dan perlahan aku mulai menyadari satu hal. Aku jatuh hati. Aku tahu itu tidak seharusnya terjadi. Aku ibu mertuanya. Aku jauh lebih tua. Aku bahkan lumpuh. Tapi perasaan tidak mengenal usia dan hati tidak pernah bertanya izin saat ia mulai tumbuh. Setiap malam aku berdoa agar perasaanku ini tidak menyakitkan siapapun, terutama Intan. Dia adalah anakku, darah dagingku. Aku takkan pernah merusak kebahagiaannya. Tapi di dalam hati yang terdalam, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Ada harapan kecil, sekecil titik cahaya di ujung lorong panjang, bahwa mungkin suatu hari Denny akan merasakan sedikit dari apa yang kurasakan. Bahkan jika tidak, aku akan tetap bersyukur, karena lewat Denny, aku merasa hidup kembali. Pagi itu matahari hangat menyusup dari sela-sela tirai jendela, burung-burung gereja berkicau dari pohon mangga di halaman depan, dan aroma kopi hitam memenuhi ruang tamu. Aku sudah duduk di kursi roda seperti biasa, menunggu hari berjalan tanpa rencana. Tapi pagi itu berbeda, karena Denny datang ke kamarku sambil membawa nampan kecil berisi sarapan. "Ibu belum makan kan?" katanya. Aku tersenyum menatap wajahnya yang masih berantakan oleh rambut yang belum disisir rapi. "Belum, tapi ibu bisa tunggu sampai kamu sarapan dulu," ujarku. Dia tertawa kecil. "Saya sudah, sekarang giliran ibu." Denny duduk di sebelahku, menyuapkan bubur hangat perlahan-lahan. Tangannya hati-hati dan matanya kadang-kadang menatapku seolah-olah ingin memastikan aku merasa nyaman. Aku gugup tapi menyembunyikannya di balik senyum tipis. "Ibu nggak pernah repot ya?" tanyanya tiba-tiba. "Repot gimana? Maksud saya, repot punya saya di sini, terus tinggal bantuin ini. Itu saya, bukan anak kandung ibu." Aku menatapnya lama. "Den, kamu memang bukan anak kandung ibu, tapi kamu lebih perhatian dari kebanyakan anak kandung. Kamu bikin rumah ini punya nyawa lagi." Denny tampak terdiam, matanya menunduk. Aku melanjutkan. "Ibu sudah terlalu lama sendiri. Sejak ayahnya Intan meninggal, semua rasanya kosong. Kalau kamu datang itu bukan merepotkan, justru bikin ibu merasa masih ada yang peduli." Dia diam, tapi di ujung matanya ada air yang berkilat. Aku tak pernah lihat dia seperti itu. Biasanya dia tenang, stabil, seperti pohon yang tak goyah meski diterpa angin. "Den," panggilku pelan. Dia mendongak. "Saya juga ngerasa gitu, Bu. Setiap saya pulang ke sini, saya ngerasa kayak pulang ke tempat yang damai." Hari itu Denny tak banyak keluar kamar, tapi malamnya dia kembali masuk ke ruanganku. Kali ini tidak membawa teh atau lampu darurat, hanya dirinya sendiri. "Ibu belum tidur?" tanyanya. "Belum, dengar hujan bikin ibu tenang." Dia mendekat, duduk di sampingku seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Rautnya lembut, matanya teduh, tapi seperti menyimpan sesuatu yang ingin ia ucapkan. "Ibu," katanya pelan, "boleh saya cerita sesuatu?" "Tentu." Dia menarik napas. "Saya dulu ndak punya siapa-siapa. Ayah pergi sejak kecil, ibu kerja jadi buruh cuci, meninggal waktu saya SMA. Hidup saya kosong seperti tembok yang nggak punya warna. Tapi sejak saya kenal Intan dan kenal ibu, rasanya seperti kembali punya keluarga." Aku terdiam. Mataku memanas. Kata-katanya begitu dalam.
aku bisa merasakan betapa kerasnya hidup yang ia lewati. Saya nggak tahu, ini salah atau enggak, lanjutnya pelan. Tapi setiap saya duduk di sini, di sebelah ibu, saya merasa aman, kayak saya dilindungi. Aku menahan napas, jantungku berdetak pelan tapi kuat. Tak pernah ada yang bilang begitu padaku, bahwa kehadiranku bisa membuat orang lain merasa aman. Den, kataku pelan, mungkin ibu ini cuma perempuan tua yang sudah nggak bisa jalan, tapi selama kamu di sini, kamu nggak sendiri. Dia tersenyum, tapi senyum itu pelan-pelan mengendur, seperti akan berubah menjadi tangis. Ibu tahulah nggak, katanya lirih. Saya takut kehilangan momen seperti ini. Duduk di sini ngobrol sama ibu, dengerin suara ibu. Aku ingin menjawab, tapi tak satu pun kata keluar. Tenggorokanku tercekak. Mungkin saya egois, lanjutnya pelan, tapi saya pengen tetap ada di sini. Bahkan kalau Intan sibuk dan jarang pulang, saya ingin tetap di rumah ini, di sisi ibu. Kata-katanya menggetarkan hatiku. Air mataku mengalir perlahan, tanpa bisa dicegah. Aku menoleh memandang wajahnya, dan untuk pertama kalinya, kami saling diam dalam tatapan yang penuh perasaan. Bukan nafsu, bukan keinginan sesaat, tapi rasa yang lebih dalam. Keinginan untuk saling mengisi kesepian. Aku menunduk, suaraku hanya sebisik angin. Terima kasih, Den, sudah hadir di hidup ibu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di luar hujan masih turun. Rinainya seperti irama pelan yang menyayat diam-diam. Aku memandangi langit-langit kamar yang pucat, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku menangis bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ada orang yang mencintaiku dalam diam. Atau mungkin aku yang terlalu berharap. Aku tahu perasaan ini rumit. Denny adalah suami anakku. Tapi perasaannya padaku tidak bisa sepenuhnya kusebut sebagai rasa anak kepada ibu. Ada kelembutan yang berbeda, perhatian yang lebih dalam dari sekedar kewajiban. Aku bukan lagi ibu mertuanya saja. Aku menjadi seseorang yang ia butuhkan untuk bertahan. Dan aku pun mulai menyadari, mungkin rasa ini tidak hanya tumbuh dariku. Mungkin, hanya mungkin, Denny pun merasakannya. Beberapa hari setelah itu, Intan pulang. Suasana rumah jadi lebih ramai, tapi hatiku justru terasa sepi karena perhatian Denny kembali terbelah. Aku hanya bisa menatap dari balik jendela, melihat mereka tertawa di dapur, berbagi cerita. Namun ada satu hal yang membuatku merasa tidak dilupakan. Denny masih menyuapku saat makan malam. Meski Intan ada di sana, ia masih duduk bersamaku di teras saat sore, dan matanya masih memandangku dengan tatapan yang sama, teduh, hangat, penuh rasa yang tak diucap. Malam itu sebelum tidur, Denny kembali ke kamarku lagi. Ia tak membawa apapun, hanya berdiri di ambang pintu menatapku. Ibu, katanya pelan, terima kasih sudah biarkan saya tinggal di sini. Aku tersenyum, meski dalam hati rasanya seperti hendak pecah. Den, kalau nanti ada hari di mana saya harus pergi, ibu jangan sedih ya, karena hati saya tetap tinggal di sini, di tempat ibu. Air mataku tak tertahan lagi. Aku hanya bisa mengangguk dengan dada yang sesak oleh sesuatu yang tak bisa diucap, rasa yang dalam dan luka yang tak bisa dihindari, karena cinta yang tak bisa dimiliki selalu yang paling menyakitkan. Pagi itu langit tampak jernih, matahari menerobos masuk dari sela-sela jendela dengan lembut, seolah ikut menyapa hari baru yang datang dengan diam-diam. Denny baru saja selesai membersihkan dapur. Suara piring dari wastafel terdengar dari dalam kamarku. Membuatku sadar senyum. Dia laki-laki yang tidak pernah keberatan melakukan hal-hal kecil. Dari mulai menyuapku makan malam, mencuci gelas, sampai membelikan kembang tahu yang aku suka dari warung dekat gang. Hari itu Intan kembali berangkat keluar kota. Ia mengejar tender proyek besar. Tadi saja Bu, Denny jagain ibu ya, katanya sambil mencium keningku. Dan saat pintu rumah tertutup, suasana kembali seperti dulu. Hanya aku dan Denny. Siang itu Denny membawaku ke teras belakang. Ia menggelar tikar di lantai, memindahkan kursi rodaku ke dekat pagar yang menghadap kebun kecil, dan meletakkan semangkuk es buah di meja rotan mungil. Saya tahu, ibu bosan di kamar terus, katanya sambil duduk di lantai menyandarkan dirinya pada dinding. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Den. Kadang-kadang ibu lupa rasanya duduk di luar begini. Denny tersenyum. Saya juga, tapi setiap deket ibu, entah kenapa semua terasa lebih ringan. Aku memandangnya diam-diam. Ia duduk tenang, menatap langit biru dengan sorot mata yang damai.
Angin sore berembus pelan membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang berguguran. Suasana terasa sangat akrab, nyaman, seolah tak perlu banyak bicara, tapi segalanya saling mengerti. Denny, panggilku pelan. Dia menoleh. Iya bu, apa? Kamu nggak tengah lelah? Lelah gimana? Menjaga ibu, membagi waktumu sendiri, mengurus semuanya sendiri? Dia menggeleng dan lalu bangkit, duduk lebih dekat, tangannya menyentuh sandaran kursi rodaku. Ibu tahu nggak, kalau ada satu hal yang bikin saya bertahan menjalani semuanya ini, itu karena ibu. Aku terpaku. Bukan cuma karena Intan, tapi karena ibu juga. Saya merasa saya menemukan rumah di sini, dan ibu yang membuat rumah ini hidup. Kata-katanya membuat napasku sesak. Aku tak bisa membalasnya dengan kata-kata. Yang bisa kulakukan hanya menatapnya dalam, lama, tanpa suara. Dan dalam tatapan itu, aku melihat sesuatu yang tak pernah kuduga. Kerinduan yang sama. Malam itu kami makan malam berdua. Lampu ruang makan temaram. Denny menyuapiku, seperti biasa. Tapi malam itu, tangannya bergerak lebih pelan, lembut, seolah setiap suapan punya makna. Apa ibu pernah jatuh cinta lagi setelah almarhum bapak? Tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut, tak siap dengan pertanyaan sejujur itu. Belum, jawabku pelan. Kenapa? Aku menatapnya, lalu menjawab jujur. Karena belum ada yang membuat ibu merasa hidup kembali. Denny mengangguk pelan, lalu diam beberapa saat sebelum berkata, kalau ada orang yang membuat ibu merasa hidup lagi, apa ibu akan membuka hati? Pertanyaan itu mengendap lama dalam pikiranku. Tapi akhirnya ku jawab dengan suara rendah, hampir seperti doa. Mungkin, kalau orang itu tulus, kami diam. Tapi heningnya bukan canggung. Heningnya seperti pelukan tak bersentuh. Dekat tapi terjaga. Malam makin larut. Tapi sebelum tidur, Denny kembali datang ke kamar. Membawa bantal kecil. Saya tidur di lantai sini malam ini ya. Biar kalau ibu butuh bantuan, saya cepat bangun. Aku terkejut. Tidur di lantai? Gak kasihan punggungmu? Denny tertawa kecil. Saya sudah biasa. Lagi pula saya tenang kalau dekat ibu. Aku tak menjawab. Jantungku berdetak pelan, tapi keras. Kehadirannya terlalu dekat malam ini. Tapi entah kenapa, aku tak ingin menolaknya. Aku hanya menatap langit-langit kamar, sambil sesekali mencuri pandang ke arahnya yang rebah berselimut tipis di lantai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku tak merasa lumpuh. Aku merasa hidup, diperhatikan, dihargai. Pagi-pagi sekali sebelum matahari naik, aku terbangun. Kulihat Denny masih tidur di lantai. Wajahnya tenang. Lalu, entah dorongan dari mana, aku memanggilnya pelan. Den, dia membuka mata. Ibu butuh sesuatu. Aku menggeleng. Enggak, cuma mau bilang terima kasih. Dia tersenyum. Saya yang terima kasih. Lalu ia duduk mengusap wajahnya yang masih mengantuk. Saya pernah kehilangan ibu saya waktu SMA. Tapi sejak kenal ibu, rasanya saya punya ibu lagi. Tapi juga, bukan cuma itu, aku diam. Jantungku berdebar. Ibu itu seperti tempat pulang. Tapi juga seperti orang yang saya tunggu seumur hidup. Aku nyaris menangis, tapi kutahan. Perasaanku meledak, tapi kutanam dalam. Aku tak ingin merusak apapun, tapi aku juga tak bisa terus berpura-pura. Aku menggenggam tangannya sebentar, hangat, tenang, dan untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi kami tak lagi sama. Tatapan kami lebih dalam, senyum kami lebih bermakna. Dan meski tidak ada yang pernah diucapkan secara langsung, kami tahu ada rasa yang tumbuh perlahan di antara luka dan sepi kami. Dan aku, di usia yang tak muda lagi, di tubuh yang tak sempurna ini, akhirnya merasakan kembali satu hal yang dulu kukira telah mati selamanya. Cinta. Sudah hampir 2 minggu sejak Intan terakhir pulang. Katanya proyek di luar kota itu lebih rumit dari perkiraan. Aku tidak keberatan. Justru dengan begitu, Denny lebih lama di rumah. Setiap hari bersamanya adalah hari yang berbeda. Aku mulai terbiasa dengan suara langkahnya di pagi hari, cara dia memanggilku dengan lembut, dan bagaimana dia kadang-kadang mendongeng tentang klien-kliennya yang lucu. Seperti pagi itu, saat Denny datang membawa sepiring roti bakar dan 2 cangkir kopi. Dia duduk di depanku dan mulai bercerita.